Baik, kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu tentang teori yang pertama, yaitu teori historis komparatif atau yang dikenal juga sebagai eh, teori Matsab Finlandia. Ya. Minggu lalu kamu sudah menguasai teori ini secara secara teoritis, artinya textbook thinking. Apa sebetulnya teori ini, apa maknanya, apa tujuannya, bagaimana metodologi kerja penelitian historis komparatif. Itu adalah materi minggu lalu. Minggu ini kita akan melihatnya secara praktis bagaimana teori ini dioperasikan ya di dalam kajian-kajian sastra lisan. Nah, share screen saya yang pertama itu berkaitan dengan uh, ya, pemetaan di dalam motif-motif di dalam kajian historis komparatif ya. Misalnya uh, ya, motif-motif tujuh bidadari. Ada lagi sebetulnya motif-motif misalnya Oedipus kompleks di dalam cerita-cerita rakyat Nusantara ya. Motif Oedipus kompleks itu misalnya cerita Tangkuban Perahu ya, cerita Pangeran Samudra di Gunung Kemukus misalnya. Itu adalah cerita-cerita yang bermotifkan eh, apa namanya cerita ya Oedipus kompleks di mana anak laki-laki itu ingin mengawini secara seksual juga ibunya sendiri. Nah, motif itu di Nusantara ini banyak sekali, ya bukan hanya di Nusantara, di seluruh dunia. Um, di dalam LMS saya mengemukakan dongeng tujuh bidadari, lalu bagaimana pemetaan dan kekerabatannya ya. Itu ada di LMS-mu. Kamu bisa pelajari di situ bagaimana kita melakukan kajian pemetaan pola kekerabatan berdasarkan motif. Nah, kuliah kita hari ini saya ingin memberikan ilustrasi bagaimana motif kajian tentang motif itu dilaksanakan di dalam sastra Nusantara, khususnya pada dongeng atau mitos atau cerita-cerita rakyat tentang tujuh bidadari. Nah, saya sudah melakukan penelitian tentang ini dan saya presentasikan itu di Denpasar, kemudian di Bali ya. Sorry, di Denpasar, kemudian di Kupang. Nah, yang paling lengkap adalah presentasi di Denpasar karena waktunya banyak sekali. Di Kupang saya tidak sempat mempresentasikan ini secara utuh. Nah, motif tujuh bidadari itu, ini kalau kita lihat dulu ya cerita-ceritanya, kisah tujuh bidadari itu, saya sudah melakukan rekonstruksi motif tujuh bidadari ini dan tersebar di seluruh wilayah Austronesia, ya Austronesia bahkan Melanesia. Kamu tahu ini adalah wilayah-wilayah Austronesia ya dalam kuliah pengantar uh, ilmu budaya dulu saya menerangkan ini adalah wilayah-wilayah Austronesia yang berpusat di Pulau Formosa atau di Thailand, di Taiwan ya. Dari sinilah kemudian Austronesia itu terbentuk sampai di Tonga, sampai di Pulau Paskah ini, ya Easter Island di paling ujung, dan di barat itu paling sampai di Madagaskar, dekat benua Afrika. Ya, bahkan Madagaskar dan Dayak itu memiliki hubungan yang sangat dekat, ya, sangat dekat. Ya, sudah ada kajian historis komparatif antara Madagaskar dan Dayak, baik bahasa maupun ritual-ritual, mitos-mitos mereka itu sama persis. Jadi kajian motif, jangan lupa kita mengkaji motif, mengkaji tipe cerita, itu bisa memperlihatkan relasi-relasi budaya Austronesia ini. Nah, saya sudah melakukan kajian terhadap motif tujuh bidadari dalam sastra lisan Austronesia dan Melanesia, ya,
Kebudayaan Melanesia itu dianggap bukan kebudayaan Austronesia ya, misalnya Papua, Aborigin, ya ini adalah wilayah-wilayah Melanesia ini, nih, ya Australia. Ya, Australia sebelum datangnya orang Barat itu mereka adalah milik orang Aborigin kan, yang warnanya ya kulitnya itu Melanesianya kulit hitam. Jadi saya ingatkan kuliah kita dulu ya, pengantar ilmu budaya. Manusia itu berasal pertama kali bukan dari Adam dan Hawa, melainkan dari Afrika Timur. Ya, semua manusia, bahkan semua jenis hewan dan tumbuhan itu berasal dari Afrika. Dan sekarang ini tes-tes DNA kembali membuktikan bahwa manusia itu memang berasal dari Afrika. Jadi ada teori out of Africa ya, saya ingatkan dulu saya yang memberikan materi itu. Nah, migrasi pertama orang Afrika Timur ke luar Afrika itu adalah migrasi orang-orang Melanesia ini. Jadi penampilan orang-orang Aborigin dan orang-orang Papua asli itu kan mirip orang Afrika. Dan itu membuktikan bahwa memang benar teori out of Africa. Jadi kalau kita tanya siapa sebetulnya penduduk asli Nusantara, ya orang Papua lah. Yang lain itu pendatang loh. Kita semua ini pendatang. Jadi nggak bisa misalnya orang Cina adalah orang-orang non-pre, ya nggak bisa kamu mengatakan seperti itu. Semuanya adalah pendatang. Baik, jadi budaya-budaya Austronesia ini itu saya buktikan juga dengan motif 7 bidadari. Ya, motif 7 bidadari. Ternyata motif 7 bidadari itu mulai dari Pulau Formosa pertama kalinya. Jadi di Jawa misalnya ada cerita tentang Joko Tarub dan Nawang Wulan. Apakah itu asli Jawa? Enggak, itu ya satu budaya Austronesia, bahkan sampai Melanesia juga. Cuma Melanesia itu bukan 7 bidadari, tapi 10 bidadari. Sedangkan wilayah lain di Austronesia ini selalu 7 bidadari. Ya, angka 7 menjadi angka sempurna untuk kebudayaan Austronesia, tapi angka 10 menjadi angka yang sempurna untuk kebudayaan Melanesia. 10 ya, 10 itu baru sempurna. Ya, maka bidadarinya itu ada 10 bidadari. Baik. Jadi dari mana asal motif 7 bidadari ini? Ya, berdasarkan kajian historis komparatif kita merekonstruksi dan menemukan bahwa motif ini berasal dari Pulau Formosa atau di Taiwan, kemudian berkembang. Jadi di Pulau Madagaskar pun ada cerita tentang 7 bidadari. Semua ini ada cerita tentang 7 bidadari ya. Di Filipina, ya, kemudian di daerah-daerah Thailand ini juga ya, di Indonesia, bahkan sampai di Karibia, di Pulau Samoa, Hawaii, Tonga, ya New Zealand ini, itu cerita tentang 7 bidadari itu ada. Ternyata pertamanya itu kali muncul dari Pulau Formosa. Jadi di Pulau Formosa ceritanya tentang seorang gembala dan seorang gadis penenun. Kisah Niolang gembala dan Zino itu gadis penenun. Ya. Kemudian ini ada 13 cerita yang sudah saya himpun semua, dan semua cerita ini saya punya semua, dan saya kemudian membuat perbandingan historis komparatif, merekonstruksi sebetulnya dari mana cerita ini berasal. Ya. Dan saya akan akhirnya memetakan bahwa di Indonesia Timur dan Indonesia Barat itu ada perbedaan pada akhirnya. Meskipun motifnya itu sama, tetapi ada perbedaan yang signifikan. Jadi awalnya itu mulai dari Formosa ya, itu bukan cerita asli kita, dari Taiwan. Nenek moyang kita orang Austronesia ini adalah berasal dari Taiwan. Nah, itu nenek moyang kita. Dari mana Pak buktinya? Ada banyak sekali bukti ya, dan terutama rekonstruksi bahasa Proto itu menemukan bahwa memang budaya Nusantara ini pertama kali berkembang dari Pulau Formosa. Nah, mulai dari kisah gembala dan gadis penenun ini, ya gembala dan gadis penenun, Niulang dan Zino ini, mereka bertemu setahun sekali dan sangat mengharukan, muncul pada zaman dinasti Han,
berkembang ke Taiwan. Jadi bahkan bukan dari Taiwan ya, berasal dari Cina. Jadi Nusantara ini sangat dipengaruhi oleh DNA Cina loh. Jangan lupa. Sekarang kalau orang anti-anti Cina, anti non-pri dan lain-lain, itu orang yang tidak mengerti sejarah. Kasihan itu orang-orang yang agak bodoh, itu IQ-nya kurang berkembang. Jadi muncul dari zaman dinasti Han, kemudian berkembang ke Taiwan atau Pulau Formosa dan mempengaruhi seluruh wilayah kebudayaan Austronesia. Ya, ini ya Zini ini adalah cucu dari Maharaja Langit, sangat cerdik dan cantik. Ya, dia jatuh cinta dengan seorang gembala kerbau di dunia ini. Jadi justru ya Nizi ini dia adalah cucu langit, dia bidadari tentu saja. Lalu kakak dan kakak-kakak iparnya itu sangat loba. Lalu kerbau meminta Niulang pergi ke sebuah telaga, lalu di sana dia menjumpai 7 bidadari. Jadi motif 7 mulai dari sana. Dia mengambil selembar gaun merah milik jin ini, ya gaun merah itu kalau di Indonesia menjadi selendang, ya. Lalu mereka pada akhirnya menikah, memiliki 2 orang anak, ya. Maharaja Langit marah, memaksa cucu-cucunya pulang. Ya Niulang mengejar istrinya bersama kedua anaknya ke surga. Nah, Maharaja Langit itu mengizinkan Niulan dan Zinu itu bertemu setahun sekali pada tanggal 7 ya, pada bulan 7 tanggal 7 yaitu perayaan Imlek. Jadi Imlek itu apa sih yang dirayakan? Apa kamu tahu? Ya kita itu harus tahu ya sebagai orang budayawan ya, yang mempelajari budaya kita perlu tahu Imlek itu merayakan apa sih? Natal itu merayakan apa sih? Isra Miraj itu merayakan apa sih? Kita sebagai orang budayawan itu harus tahu. Jadi Imlek itu sebetulnya merayakan bertemunya bidadari ini, Niulang ini dengan sang gembala. Atau kalau di Jawa berarti kan Nawang Wulan dan Joko Tarub. Mereka bertemunya setahun sekali. Ya, karena dia itu ingin mengejar ini istrinya, lalu boleh bertemu tapi setahun sekali pada waktu Imlek gitu. Nah, Joko Tarub di Jawa Tengah kamu udah tahu lah ya tentang cerita Joko Tarub itu. Ya, sangat populer kan, seolah-olah di Indonesia itu cerita 7 bidadari hanya Joko Tarub. Jangan lupa di Bali ada cerita namanya cerita I Rajapala, Kerajaan Wonokeling. Ada 7 bidadari mandi di telaga. Kemudian ceweknya itu bukan Nawang Wulan tapi namanya Ken Sulasi. Dia kehilangan selendang, lalu dia menikah dengan ya pemuda yang namanya ya Wonokeling ini. Kemudian lahir putra mereka bernama I Durma. Ya. Lalu bidadari kembali ke surga karena sudah menjalankan kewajiban-kewajibannya. Jadi cerita-cerita rakyat ini kemudian menjadi sarana ajaran moral tapi juga ajaran agama. Ya, agama ini karena di Bali lalu ada ajaran tentang dharma. Dharma itu artinya kewajiban, ya kewajiban-kewajiban. Manusia turun itu dia sudah punya misi yaitu kewajiban-kewajiban. Nah, Ken Sulasi sudah menjalankan kewajibannya, ya melayani Wonokeling ini, lalu punya anak dan dia sudah selesailah ke surga kembali akhirnya. Nah, di Kalimantan Selatan ya cowoknya itu namanya Datu Awang Sukma, bidadari putri bungsu, dipanggil putri bungsu atau putri Kumalasari. Bidadari menemukan selendangnya yang disembunyikan oleh Datu Awang Sukma, akhirnya bidadari itu kembali ke surga. Ya. Jangan lupa di Jepang ada Shiryotori, di Korea ada tukang kayu. Ya bukan gembala tapi tukang kayu. Jadi semua wilayah yang dipengaruhi oleh budaya Austronesia itu mesti punya cerita tentang ini. Mulanya dari mana sih? Dari Pulau Formosa. Nah, di Sulawesi Tenggara, ya di Sulawesi Tenggara itu ada legenda Oheo dan Ana Wanguluri.
petani Ohio menyelidiki burung nuri yang mencuri padinya, lalu dia menemukan 7 bidadari yang sedang mandi. Dia mengambil selendangnya anak Wanguluri, dan ini adalah uh, anak bungsu ya, adik bungsu dari mereka. Lalu mereka akan kemudian menikah. Ohio harus mau membersihkan kotoran anaknya juga, jangan hanya istrinya. Syarat ini dilanggar, anak Wangulur ini kembali ke Kayangan, ke Swarga Loka, lalu uh, ya Ohio petani ini ikut ya naik ke Swarga Loka, ke uh, ya, tempatnya bidadari ini, minta izin ke ayahnya ya Anawamuluri, dan dia akhirnya diizinkan ya. Bedanya ini loh perbedaannya. Ada pertemuan. Kalau cerita aslinya tadi dari Formosa tadi, itu kan mereka bertemu, tetapi setahun sekali pada waktu Imlek. Nah, kalau yang ini, mereka akhirnya diizinkan dan kembali ke bumi, lalu hidup berbahagia selama-lamanya. Kalau di Jawa, apakah mereka akhirnya ketemu? Nggak pernah ketemu. Ya, bidadarinya kembali ke langit dan tidak pernah ketemu lagi. Nah, di Indonesia Timur pada umumnya seperti ini. Ada proses izin, proses ritual yang dilakukan dan akhirnya diizinkan, dan perkawinan antara bidadari dan manusia itu menjadi perkawinan yang utuh dan happy ending. Kalau di Jawa itu sad ending ya. Mereka tidak ketemu lagi. Di Indonesia Timur ketemu lagi. Jafar Sadek, wah ini betul-betul nama-nama Arab semua ini. Ini di kerajaan Ternate dan Tidore ya. Dan memang diceritakan bahwa Jafar Sadek, seorang pemuda ini berasal dari Arab. Dia mandi di danau Ake Sentosa. Dia menemukan 7 bidadari mandi. Dia akhirnya mengambil selendang dari putri bungsu. Putri bungsu itu namanya juga Arab ini, Nur Sifa. Kemudian mereka dari perkawinan itu mendapatkan 3 orang anak, yaitu Baka, Darajat, Sahajat. Dan ini menjadi cikal bakal kerajaan Ternate, Tidore, itu berasal dari keturunan ini. Sehingga kerajaan Ternate, Tidore itu dibangun oleh orang Arab ini, ya. Maka di sana pengaruh Arabnya sangat kuat sampai sekarang. Nah, Nursifah akhirnya pulang ke Kayangan, ya. Nursifah akhirnya pulang ke Kayangan, tetapi Jafar Sadek itu dibantu oleh elang namanya Guheba mengantar Jafar Sadek ke Kayangan. Ya, dibantu oleh Gufusang, ya. Gufusang ini apa namanya? Uh, lalat ya, lalat. Lalat ini karena di surga katanya begini, semua perempuan itu ya, semua bidadari di sana itu mukanya sama, bajunya sama, kelakuannya sama. Jadi Jafar ini tidak bisa menentukan mana yang istrinya itu. Istrinya yang namanya Nur Sifa itu yang mana. Maka ya bapaknya Nur Sifa bilang, ya coba kamu tentukan, tunjuk yang mana yang Nur Sifa. Kalau kamu benar, berarti silahkan kamu bawa kembali. Lalu dibantu oleh Gufusang ini. Nah, caranya Gufusang menemukan bahwa itu adalah istrinya adalah karena Nur Sifa itu kan sudah melahirkan, maka dia mencium bau susu ya untuk anak itu. Maka dia menemukan itu dan akhirnya mendapatkan restu dari ayahnya di langit itu. Nah, pada waktu mereka di langit, lahir lagi satu putra namanya Masyur Malamo. Maka mereka akhirnya turun ke bumi dan anak-anaknya menjadi penguasa ya tadi ada 3 ya, di Makian, Moti, Tidore, dan Ternate. Ada tambah 1 anak yang dihasilkan waktu di Kayangan, maka ada 4. Dan tempat-tempat ini adalah kerajaan-kerajaan kecil, kerajaan-kerajaan pengaruh Islam yang kuat di Tidore dan Ternate. Jadi ini. Kemudian di Kalimantan Tengah ya ada Burutules ya.
adalah seorang bakaji, dia membuka lahan, kemudian dia menemukan 7 bidadari, Burutules jatuh cinta pada putri yang termuda. Ya, Burutules setia menunggu di telaga dan akhirnya menangkap bidadari termuda dan menikahinya, mendapat anak lelaki, lalu muncul pemuda yang namanya Mahmud Meteng, cemburu, ya lalu Mahmud itu dibunuh, istrinya kecewa karena ada pembunuhan itu, dia kembali ke kayangan membawa anak ya. Hercules menikah dan memiliki 2 anak. Hercules, ya ini kembali lagi. Kemudian di Gorontalo juga ya, namanya berbeda-beda. Lahilote, pencari rotan. Dan 7 bidadari, ya ada selendang ditemukan. Lalu ya akhirnya mereka menikah ya. Kalau di Kalimantan itu Lahilote terbuang dari kayangan dan menginjakan kakinya di batu. Ini menjadi legenda. Ada bukti-bukti, ada batu berbentuk telapak kaki. Ya, berarti kan cerita ini menjadi legenda ya. Ada bukti-buktinya. Dan di Sumatera Barat juga ada di Batak, Simbolon Tuan, cerita tentang Simbolon Tuan ya. Bukit Manik di Bangka Belitung, ya, Polo Padang di Tanah Toraja, Meraksamana di Papua. Nah, Meraksamana ini cowok yang mimpi melihat 10 bidadari yang tengah mandi di telaga ya. Kamu lihat orang Melanesia, angka sempurnanya adalah 7. Dia mimpi itu menjadi kenyataan karena dia waktu ke telaga, dia melihat memang ada 10 bidadari yang sedang mandi. Kemudian dia menikahi salah satu. Istrinya cantik, diculik oleh raja ya. Ini ada penculikan seperti Rawa dan Sinta ini. Ya, kemudian dibantu oleh ini istrinya akhirnya bisa diselamatkan. Tapi tetangga selalu mengejek sang istri ya, kamu itu asal usulmu tidak jelas. Ya, maka istrinya sangat kecewa dan kembali ke kayangan ya. Lalu istrinya kembali ke kayangan. Baik, kalau kita petakan motif 7 bidadari ini artinya ada di Jawa, ada di Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Gorontalo, ya, Kalimantan Tengah, Alor juga ada, ya, Tanah Toraja, Bangka Belitung, dan Papua. Jadi motif ini ada di seluruh Indonesia, ya, motif ini ada di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita lihat lagi kajian historis komparatif, dan satunya itu adalah waktu saya seminar di Bali, saya menemukan seperti ini. Ya, ada motif alasan kepulangan bidadari ke kayangan. Mengapa mereka pulang ke kayangan? Ada motif penyelesaian konflik, ada yang happy ending, ada yang sad ending. Ada motif ujian. Kalau kamu lulus dari ujian ini, baru kamu boleh mendapatkan sesuatu atau ritus inisiasi. Dan motif yang berkaitan dengan genre cerita. Jadi sebuah cerita ini, apakah itu bentuknya mitos, atau bentuknya legenda, atau bentuknya semacam cerita rakyat. Ya kalau di Jawa itu bentuknya cerita rakyat karena nggak ada bukti-bukti. Ya, Joko Tarub itu. Memang ada kampung Tarub itu di Jawa Tengah itu, tapi apakah ada tempatnya? Di Semarang katanya ada tempat itu. Jadi menjadi legenda. Baik, kita lihat satu persatu secara singkat ya. Materi ini ada di LMS juga. Nah, cerita-cerita rakyat itu penting karena saya sudah pernah mengingatkan pada kamu semua bahwa nenek moyang kita itu zaman dulu tidak punya sekolah. Tidak ada kurikulum. Nah, terus mereka belajar nilai-nilai, belajar tentang sejarah, itu dari mana? Ya, dari sastra lisan. Jadi dongeng tentang bidadari misalnya, itu mengajarkan banyak hal kepada anak-anak muda, karena itu adalah sekolahnya. Ya. Nah, kajian historis komparatif ada kontribusinya ya. Persebaran motif 7 bidadari saya sudah tunjukkan tadi. Ya, ada dari seluruh Indonesia, seluruh Nusantara itu ada. Bahkan saya sudah memperlihatkan di Korea, di Jepang,
di Madagaskar, di wilayah Austronesia. Karena ini adalah kebudayaan Austronesia. Ya, ada cerita tentang bidadari itu adalah kebudayaan Austronesia. Nah, kalau kita petakan jadi seperti ini ya. Kalau kita lihat di kawasan timur Indonesia itu ada 7 cerita minimal yang saya peroleh ya. Pasti lebih. Nah, yang saya peroleh itu ada 7 cerita, dan di Indonesia Barat juga ada 7 cerita. Artinya mirip lah. Legenda ini tidak hanya ada di Barat, Indonesia Barat, tapi juga di Indonesia Timur. Ya, kemudian kalau kita lihat persebarannya, ya persebaran cerita bidadari ini, maka sama ya, sama pesannya. Kalau motif alasan, mengapa bidadari itu akhirnya pulang ke Kayangan? Ya, mengapa? Ya, ternyata ada alasan karena si cowok ini, Joko Tarub atau apapun namanya itu, melanggar perjanjian awal, kesepakatan awal. Ini ada di dalam cerita, ya, 4 cerita. Di Jawa misalnya, Joko Tarub itu melanggar perjanjian, yaitu tidak boleh membuka tudung saji ya sebelum waktunya, karena itu adalah rahasianya Nawang Wulan ya. Itu memasak nasi cuma ditaruh padi kemudian dibuka menjadi makanan yang sudah siap saji. Nah, pada umumnya cowok ini melanggar kesepakatan. Dulu sepakat supaya anaknya juga diopeni sama bapaknya. Ternyata bapaknya ini nggak mau openi, melanggar. Jadi pelanggaran kesepakatan awal itu ada dalam 4 cerita. Motif karena sang bidadari itu tidak sengaja menemukan selendangnya yang disembunyikan oleh si laki-laki. Ini ada di dalam cerita 4 cerita rakyat. Ya. Motif yang lain, terutama di Batak ya, motif sang bidadari diminta untuk menari dengan menggunakan selendangnya. Ya, saya mau menari tapi tolong saya diberikan selendang. Dia diberikan selendangnya yang beneran. Itu ada di dalam 2 cerita rakyat. Jadi di motif dia pulang itu bukan karena soal pelanggaran kesepakatan, enggak. Ya, dia pulang karena dia disuruh menari. Dia menari bagus banget, pakai selendangnya, ya akhirnya terbang dan dia pergi akhirnya. Itu jadi ada lima motif kembalinya bidadari ke Kayangan. Ada motif karena sudah melaksanakan perjanjiannya, yaitu dharmanya sudah dilaksanakan. Itu dalam satu cerita rakyat, khususnya Bali itu. Kemudian motif stigma atau penolakan penduduk. Bidadari itu asal-usulnya nggak jelas, itu dia asalnya dari mana. Nah, itu dalam cerita rakyat, satu cerita rakyat, yaitu Papua. Yang lain itu ini, yang menari itu di Batak dan di satu lagi di mana orangnya, ya penduduknya itu suka menari itu. Sedangkan pelanggaran janji ada di banyak tempat yang 4 cerita rakyat. Ada yang tidak sengaja menemukan. Jadi motif kepulangan itu juga berbeda-beda. Ini kalau kita sajikan dalam bentuk data. Motif penyelesaian konflik, sad ending artinya akhir yang sedih ya. Jawa termasuk akhir yang sedih. Nawang Wulan akhirnya kembali ke Kayangan. Ya, di aslinya dari Formosa juga ya bidadari itu kembali ke Kayangan tapi diizinkan bertemu setahun sekali. Di Jawa juga ada kepercayaan bahwa Nawang Wulan dan Joko Tarub itu bertemu ya mungkin sebulan sekali ya pada waktu bulan purnama gitu. Motif penyelesaian konflik yang bersifat happy ending itu ada dalam cerita rakyat dan pada umumnya ada di Indonesia Timur. Ya, pada Indonesia Timur itu happy ending itu. Ya, jadi setelah mereka berpisah, si cowok ini datang ke Kayangan meminta izin menjalankan ritual melewati ujian-ujian. Misalnya, ayo coba kamu temukan, kalau kamu bisa temukan istrimu berarti kamu boleh ambil. Ya, ada ujian-ujian. Dan setelah itu dilewati, mereka akhirnya happy ending, hidup berbahagia selama-lamanya. Jadi 34,8% di Indonesia Timur. Kemudian motif penyelesaian konflik yang menyedihkan, sad ending,
itu sangat dominan. Ada di 9 cerita 61%, paling banyak ditemukan di Indonesia Barat. Indonesia Barat sad ending. Jadi ada semacam hukuman bagi laki-laki atau bagi manusia yang melanggar janjinya. Kalau kamu udah janji gitu, ya istrimu sangat cantik, dia adalah bidadari kayangan, kamu melanggar, kamu akan dihukum. Ya itu. Jadi happy ending itu hanya ada di Indonesia Timur. Baik. Kemudian motif ujian dan inisiasi ya. Ada 3 dongeng yang ada motif ujian. Ujiannya ini ada di cerita rakyat ya Sulawesi Tenggara, ada ya di Tanah Toraja, ya. Dan di yang ketiga motif dari Maluku. Ini ada ujian-ujian yang diberikan kepada sang laki-laki dan mereka berhasil dan akhirnya diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dan hidup berbahagia. Itu motif ujian dan motif ritus inisiasi. Kemudian dari segi legenda, dari segi genre cerita, maka kita menemukan bahwa cerita ini akhirnya menjadi legenda. Legenda artinya ada bukti-bukti yang masih ada tanda-tanda, ya. Kemudian ada yang hanya dongeng aja. Jadi tandanya nggak ada tanda-tandanya, ya. Di Jawa itu ada tanda-tanda karena ada telaga yang dianggap itu adalah telaga Joko Tarub dan Nawang Wulan dulunya di daerah Jawa Tengah ya, daerah-daerah Semarang itu. Nah, kesimpulan kalau kita melihat merekonstruksi motif ini, maka kita melihat ada pola kekerabatan yang sangat signifikan. Ada kekerabatan sastra wilayah Barat Indonesia dan Timur Indonesia. Barat Indonesia itu tadi set ending, ya ada punishment dan reward. Kalau kamu melanggar, maka kamu kehilangan istrimu, orang ya sang bidadari kayangan. Nah, wilayah timur Indonesia ada perjuangan. Cowok itu nggak menyerah ya. Cowok itu nggak pasrah sumarah, nggak, dia ikut ke kayangan dan melakukan ujian-ujian dan dia berhasil. Jadi ada pola yang berbeda antara kekerabatan cerita rakyat Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Ya, tentu dengan nilai-nilai yang berbeda ya, nilai-nilai edukatif yang berbeda antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Gitu. Baik, itu ini adalah sebuah contoh pemetaan sastra lisan khusus tentang motif Tujuh Bidadari karena saya sudah melakukan penelitian secara mendalam. Dalam buku studi sastra lisan yang saya revisi itu motif tentang ini ya, hasil penelitian ini saya masukkan dalam buku itu. Tapi sayang sekali buku itu belum bisa terbit ya. Tidak enak saya mau cabut kembali buku itu untuk diterbitkan orang lain. Nggak enak aja. Baik, itu materi kita untuk hari ini. Ya, kajian historis komparatif ini buku yang seharusnya sudah ada layoutnya dan sudah ada PDF-nya ya, tapi belum bisa tersebar karena penerbitnya masih nggak tahu apa alasannya. Yang mungkin bisa kamu dapatkan adalah ini. Saya ingatkan bahwa buku ini sebetulnya harganya cukup mahal, tetapi di Tokopedia atau di apa ya? Ada apa lagi itu? Ada Tokopedia. Ada yang semacam Tokopedia yang lainnya. Saya itu hanya punya Tokopedia. Buku ini ternyata sudah dibajak dan dijual dengan harga yang murah. Jadi ya oke lah, saya karena penerbitnya tidak mau menyiapkan ya saya sebetulnya nggak mau kamu itu membeli buku bajakan ya, karena itu yang ya akan melanggengkan tradisi pencurian buku ya, hak cipta gitu. Tapi karena penerbitnya juga nggak mau terbitkan ya, adanya di pasaran itu kalau kamu lihat di Tokopedia itu ini harganya murah ini. Tapi itu adalah buku bajakan. Ya, baik. Itu tentang apa namanya teori historis komparatif, dan kalau kamu masuk ke sini
itu ada ke LMS, itu ada refleksi dan latihannya. Saya harap kamu sudah mulai membuat sebuah makalah mini ya, makalah mini teori budaya B. Nah, teori budaya B. Nah, ini materimu ya, tentang metode historis komparatif ini pertemuan kedua sangat teoritis. Pertemuan ketiga hari ini kita mencoba untuk ke praktik ya. Ini pertemuan ketiga, contoh kajian tradisi lisan dengan teori historis komparatif, yaitu tentang motif 7 bidadari. Ini makalah lengkapnya, ada semua di LMS ya. Saya masukkan satu persatu sehingga ini lengkap banget. Ada kesimpulannya, ada pemetaan motifnya, ya, ada daftar pustakanya, kemudian ada refleksi dan latihan. Apa isinya refleksi dan latihan? Coba kamu lihat di sini. Saya ingin kamu membuat sebuah makalah mini, ya, belum makalah yang sebenarnya karena kamu ini baru semester 3. Lagi pula kita itu ya pertemuan kita itu hanya melalui internet. Ya, kita itu tidak saling mengenal secara dalam ya. Saya hanya menghafal nama-namamu. Tapi wajahmu kayak gimana? Bernadetta ini yang ada tugas lebih, wajahnya seperti apa? Saya nggak tahu. Ya, maka makalahnya ini saya sebut sebagai makalah mini tentang Matsat Finlandia. Coba kamu misalnya membuat kajian historis komparatif dengan membandingkan cerita rakyat di daerahmu dengan cerita rakyat daerah lainnya yang ada motifnya sama. Misalnya, perbandingan motif kutukan dalam cerita Malin Kundang dengan cerita Batu Menangis atau Batu Batangkup dengan perspektif Matsat Finlandia. Ya, itu. Ini contoh judul. Ini sudah bagus, itu sudah menunjukkan bahwa kamu mengerti Matsat Finlandia ini baik secara teoritis maupun praktis. Lalu coba buat pendahuluan kecil aja ya. Ini makalah mini, namanya aja makalah mini. Jadi kalau 4 halaman selesai ya udah selesai. 4 halaman aja. Ya, tidak usah sampai 7-8 ya. Pendahuluan 2-3 alinea bahwa ya pentinglah melakukan kajian historis komparatif sehingga kita tahu bahwa kita itu punya motif bersama. Enggak satu daerah itu asing sama sekali. Madura dan Dayak itu seolah-olah bukan saudara. Ya enggak, coba kita lihat cerita rakyatnya. Jangan sampai ada hubungan, dan pasti ada hubungan karena kita adalah ya nenek moyang kita sama kok dari Austronesia. Cuma orang lama tinggalnya di Dayak, dan ini yang lama tinggalnya di Madura. Itu aja sebetulnya. Coba kita melakukan kajian historis komparatif. Pendahuluan sedikit, kemudian pembahasan. Pendahuluan ini kemukakan juga teori ya, bahwa teori Matsat Finlandia itu adalah teori yang menyarankan kita melakukan kajian perbandingan motif. Lalu pembahasan. 1. Sinopsis cerita rakyat dari daerahmu dan motifnya yang kamu temukan. Yang kedua, cerita rakyat dari daerah lain dan motifnya apa? Sinopsis artinya ringkasan cerita dan motif-motifnya apa. Kalau bisa dilampirkan nanti cerita rakyatnya ini dari daerahmu dan dari daerah lain. Lalu buat perbandingan, ya apa yang sama dari motif ini, apa yang berbeda. Tadi kan yang sama adalah 7 bidadari, tapi berbeda endingnya, berbeda genre ceritanya, berbeda alasan orang ini ya bidadari ini kembali ke kayangan, alasannya beda-beda. Lalu simpulkan, ya, pendek-pendek saja, karena ya kamu bikin makalah mini yang pendek. Lalu kesimpulan, ternyata ada hubungan antara Dayak dan Madura di dalam motif cerita rakyat ini. Udah itu aja kesimpulannya. Ya, lalu daftar pustaka ya minimal ada 5 buku ya menjadi sumber. Tentu buku saya ya, karena ya buku seperti itu masih langka di Indonesia. Gitu. Dan cerita-cerita dari dalam apa namanya
dari buku atau dari media internet yang bisa kamu temukan. Itu saja materi kita untuk hari ini ya. Kita melihat praktek kajian historis komparatif di dalam mencoba untuk meneliti cerita rakyat Nusantara. Dan kita membandingkan motif-motif itu. Ya. Ada motif misalnya yang sudah ada banyak cerita yang saya temukan tapi belum saya tulis secara bagus di dalam sebuah artikel seperti Tujuh Bidadari ini sudah jadi ya. Terus memang saya sudah melakukan penelitian. Yang sudah ada banyak data di saya adalah motif tentang Oedipus, ya, sang anak menikahi ibunya, ya, motif Oedipus. Itu saya sudah menemukan banyak cerita, cuma saya belum menulisnya di dalam sebuah makalah yang bisa menjadi referensi kamu. Kemudian ada lagi misalnya, ya, tadi sudah saya buka, tapi saya lupa ada di mana. Cerita Roro Kidul, tatap muka ya, Roro Kidul. Nah, presentasi tentang presentasi mitos laut. Mana Roro Kidul ya? Nah ini. Ya, Roro Kidul sebagai mitos Nusantara. Jangan lupa, Ratu Selatan itu tidak hanya ceritanya orang Jawa loh. Ya, saya sudah menemukan bahwa cerita motif Roro Kidul ini itu motif Nusantara, bukan motifnya orang Jawa aja. Ini daftar pustakanya ya. Harusnya daftar pustaka terakhir, tapi ini Roro Kidul. Apakah Roro Kidul seperti ini? Ini Putri Hijau, Roro Kidul, ya. Nah, siapakah Roro Kidul ini? Motif Roro Kidul, apakah dia adalah Putri Hijau? Ini motifnya orang Batak loh. Jadi Roro Kidul itu orang mana? Orang Batak dong. Nah, ada yang mengatakan dia adalah Putri Silu. Ini orang mana? Dayak Kalimantan ini. Nah, ada yang mengatakan dia adalah Dewi Kili Suci. Ini dari mana? Dari kerajaan Kediri, ya, di Jawa Timur. Ataukah dia Nawang Wulan? Nawang Wulan itu berarti orang Jawa. Jadi Nawang Wulan itu katanya itu adalah Dewi Nawang Wulan ini. Dia adalah bidadari itu sendiri. Dan yang paling terkenal, ya, yang paling terkenal tentang sosok dari Roro Kidul ini adalah putri dari sebuah kerajaan di Jawa Barat. Jadi yang benar mana dong? Ya, saya selalu mengatakan ini adalah sebuah motif Nusantara. Jangan diklaim dulu. Kalau saya tadi berani mengklaim bahwa ya putri Tujuh Bidadari itu asal-usul cerita ini pasti berasal dari Pulau Formosa, Taiwan. Karena itu berpengaruh di semua wilayah kebudayaan Austronesia. Tapi Ratu Putri Selatan ini, saya baru punya data juga sama seperti tadi ya, sama seperti cerita Oedipus kompleks itu, motif Oedipus itu, saya sudah punya banyak data tetapi belum saya tuliskan. Yang Roro Kidul ini saya punya banyak data tetapi belum saya tuliskan. Dan saya akan nulis itu tentang Roro Kidul ini. Nah, Roro Kidul ini kan sangat populer. Ya. Zaman Kerajaan Mataram, ya, ada Roro Kidul dilegendakan sebagai tokoh yang penting. Roro Kidul belum dikaji kembali secara akademis ya. Ada berbagai versi cerita, ada makna-makna referensial dan ada strategi tekstual. Kalau kita lihat itu, bagaimana asal-usul cerita Roro Kidul? Apa makna struktural cerita Roro Kidul? Apa makna referensial dari cerita Roro Kidul ini? Nah, aneka versi Roro Kidul itu orang Jogja, ya, Nawang Wulan itu. Roro Kidul adalah putri Sunda dari Raja Pajajaran. Ini yang banyak dipercaya orang Jawa ini. Atau Roro Kidul itu adalah orang dari Kediri, putri Dewi Kili Suci tadi. Atau Roro Kidul itu adalah motif Nusantara lainnya. Kita akan lihat, ya, Panembahan Senopati itu orang Jogja, itu laut
menjadi panas kan ceritanya. Panembahan Senopati bertapa di Laut Selatan, laut menjadi panas. Roro Kidul ya menyerahkan diri pada Panembahan Senopati, akhirnya menjadi suami ya kan dari semua raja keraton Yogyakarta, keraton Mataram itu menjadi suami dari Roro Kidul ya. Ya, dan Roro Kidul itu adalah keturunan Dewi Nawang Wulan, sang bidadari. Itu adalah versi orang-orang Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, bagaimana dengan pandangan bahwa dia orang putri Pajajaran ya, putri Prabu Munding Sari. Ya, Prabu Munding Sari. Dia adalah sangat jelita, tapi ibu tirinya itu kemudian cemburu dan menyantet anak ini karena dia kalah cantiknya. Disantet, ya akhirnya dia menjadi diusir, hidup di hutan, ya dan bersemedi. Dia menjadi sakti pada akhirnya. Tapi dia dikutuk menjadi orang yang badannya itu buduk semuanya. Jadi putri ini badannya buduk. Buduk itu ya penyakit kulit dan berbau. Dia sangat putus asa, dia bersemedi di kulitnya tidak bisa bersih. Lalu dia putus asa, dia terjun ke laut dan akhirnya menjadi Roro Kidul. Itu ceritanya. Versi Sunda. Ini versi Yogyakarta. Ada juga yang kuat sekali versi Kediri, ya putri Roro Kidul adalah putri dari Brawijaya, Raden Brawijaya. Ya, namanya Putri Kilisuci. Dia tidak menikah, ya, tetapi dia menolak menikah dengan pangeran-pangeran dan dia disantet oleh para pangeran yang sakit hati. Sama ini dengan Pajajaran, yaitu menderita penyakit kulit. Ya, kemudian dia bertapa, Putri Kilisuci itu bertapa di hutan, ya, dia akhirnya terjun ke laut seperti Pajajaran ini dan menjadi Roro Kidul. Jadi sudah ada 3 versi loh. Tapi juga ada versi yang lain. Dia adalah Putri Silu dari wilayah Dayak ini, dari Kutai Kartanegara. Ya. Ada juga yang mengatakan Putri Silu itu dia adalah Putri Hijau. Putri Hijau yang berasal dari Sumatera Utara, Batak. Jadi ini cerita Nusantara. Ya. Mengapa Putri Dewi Roro Kidul itu digambarkan ya pakaiannya itu hijau, dan kalau ada orang yang juga mengenakan baju hijau itu akan tenggelam di pantai selatan karena dia adalah putri hijau. Berarti dia orang Batak dong, ya itu. Jadi ini Nusantara. Saya sudah punya cerita Putri Silu dan Putri ini, ya. Semua ini saya sudah punya data semuanya ya, tentang Roro Kidul ini, dan belum ditulis, ya, belum ditulis. Maka Roro Kidul ini dia Yogyakarta Nawang Wulan, dia adalah Raja Pajajaran penyakit kulit. Dia adalah Putri Brawijaya karena penyakit kulit juga. Dia adalah Putri Hijau menghindari serangan Aceh, ya. Kemudian dia menjadi Putri Hijau itu dari Sumatera Utara. Atau dia Putri Silu, dia Putri Sulu, ya. Karena saudara-saudaranya itu mau mengawini dia, padahal itu kakak kandung. Dia nggak mau lah. Lalu menjadi Putri Roro Kidul. Jadi siapa Roro Kidul itu? Nah, kita harus mengkaji motif-motif ini. Baik. Nah, kemungkinan analisisnya, jadi Putri Hijau ini, Roro Kidul ini kita bisa menggambarkan dia di dalam satu paragraf. Coba kamu gambarkan, siapa Roro Kidul? Jika Anda diminta melakukan kajian terhadap mitos Roro Kidul, teori apa yang bisa Anda gunakan? Jadi ini karena kita awal, kamu hanya tahunya historis komparatif kan? Kajian historis komparatif Mazhab Finlandia mengkaji asal-usul dan penyebaran motif cerita Roro Kidul. Karena kita baru mengetahui satu teori. Tapi kalau bagaimana kamu sudah mendapatkan teori naratologi Tristan Todorov, persoalan equilibrium di dalam siklus cerita Roro Kidul.
Atau kamu melakukan kajian dengan teori Vladimir Propp, mengupas morfologi cerita rakyat. Atau menggunakan teori strukturalisme Levi-Strauss, meneliti persoalan logos di balik mitos cerita Roro Kidul. Atau menggunakan kajian A.J. Greimas tentang naratologi semiotika, cerita rakyat Roro Kidul. Jadi kemungkinan kita menjadi sangat luas apabila kita mempelajari teori-teori budaya ya, teori-teori kajian sastra lisan. Baik, itu tambahannya. Dan saya pikir saya harus mengakhiri pertemuan kita ini. Ada 21 mahasiswa ini yang masuk ini ya, Bernadetta. Ada 23, berarti nanti saya nggak tahu ini. 23 berarti ada 3 anak yang nggak masuk. Kira-kira siapa yang nggak masuk ini ya? KKLP. Coba kita lihat sebentar ya. Teori budaya B. Teori budaya B. Oke. Ini adalah pertemuan ketiga reguler. Nah, Bernadetta Wahyu ini adalah orang yang ini. Coba saya cek sebentar ya. Andreas ada nggak? Nah, berarti ini ketemu nih. Absen. Justinus? Justin? Roberto tadi saya lihat ada. Samuela ada saya lihat. Andreas? Berarti ketemu udah 3 orang nggak hadir. Yang lain kelihatan hadir semua ya. Gesang ada tadi. Indi? Hadir. Bernadetta Wahyu pasti hadir. Kamu ketua itu nggak boleh ini. Nggak boleh bolos. Agustina saya lihat ada ya. Francisca Ere? Francisca? Ternyata Francisca juga absen. Clara Aurora? Clara? Hadir, Pak. Alvin? Ada, Pak. Oke. Amanda? Ya. Hadir, Pak. Ya, wes 4 ini aja ya. Baik, Bernadetta silakan kamu verifikasi ya. Baik, saya kira cukup pertemuan kita siang hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke Ere Francisca. Oke, Francisca. Nanti saya cek setelah saya tutup pertemuan ini, Francisca Ere. Baik, minggu depan kita akan mempelajari teori yang lain. Jadi kamu saya minta untuk coba melihat pentingnya teori historis komparatif dan betapa bermanfaatnya teori historis komparatif ini. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.